Di antara hutan lebat dan pegunungan di seram bagian barat, tersimpan sebuah kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat di negeri Kairatu, Hattusua, Lohiatala, Kaibobo, dan Hunitetu percaya bahwa leluhur mereka berasal dari satu tempat sakral bernama Nunusaku. Nunusaku dipercaya sebagai pusat asal mula kehidupan, tempat para leluhur pertama muncul dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru tanah Maluku. Dari tempat yang suci itu, para leluhur Kairatu memulai perjalanan panjang mereka. Mereka berjalan kaki, menembus hutan, mendaki gunung, dan menyusuri sungai. Langkah-langkah mereka membawa mereka ke sebuah gunung yang disebut Tansaleku atau Gunung Halia, namun mereka tidak lama tinggal di sana. Perjalanan diteruskan ke Gunung Popota atau Loleba laki-laki. Adalah tempat yang namanya diambil dari sejenis bambu yang mereka gunakan untuk membuat atap rumah. Dari Popota, mereka melangkah menuju air Alatua, tempat yang kemudian disebut Kalang Latu, yang berarti terang raja. Nama ini diberikan karena di tempat itu mereka menyalakan obor dari getah damar dan cahayanya bersinar terang menerangi malam. Sejak saat itu, lokasi tersebut dijadikan tempat tinggal pertama leluhur Kairatu, tempat yang dianggap keramat dan penuh kesucian hingga saat ini. Perjalanan menuju tempat-tempat ini tidak mudah. Mereka datang berjalan kaki, hidup secara berpindah-pindah, mengikuti arus alam dan waktu. Mereka berasal dari satu garis keturunan marga arus panah yang juga dikenal dengan sebutan bunga kayu panah. Bunga hutan berwarna merah yang melambangkan keberanian dan kehidupan. Dari satu mata rumah ini lahir 4 anak laki-laki, Baralatu, Senenusa, Riri Mori, dan Souputi. Masing-masing memiliki makna dan peran penting, namun anak tertualah yang menjadi pewaris utama mata rumah leluhur Kairatu. Menurut penuturan Raja Negeri Kairatu, leluhur mereka termasuk dalam rumpun suku bangsa Alune. Nama Kairatu sendiri memiliki makna yang dalam, berasal dari 2 kata, Kayang yang berarti dengan dan Ratu yang berarti raja. Maka Kairatu berarti dengan raja, menggambarkan bahwa ketika masyarakat bermukim di tanah ini, mereka tidak lagi hidup tanpa pemimpin, tetapi telah bersama rajanya hidup dalam kesatuan dan kedaulatan. Namun, perjalanan membentuk negeri Kairatu tidaklah singkat. Menurut kisah yang dijaga oleh para tetua dan raja negeri Kairatu, leluhur mereka telah menempuh 15 kali perpindahan tempat tinggal, dari pegunungan yang tinggi hingga ke pesisir pantai. Setiap tempat yang mereka singgahi memiliki makna dan cerita tersendiri. Tempat pertama mereka disebut Alatua, yang berarti terang raja, karena obor damar yang menyala di malam hari memberi cahaya seperti cahaya seorang raja. Dari sana, mereka berpindah ke Lolam Lasa Ului, yang berarti bunuh orang itu dan ambil kepalanya, menggambarkan masa-masa peperangan dan perjuangan hidup di masa awal. Kemudian mereka menetap di Tenin Sanute, yang berarti angin bambu, sebuah kiasan bahwa meski dunia berputar dan angin berhembus, mereka tetap kokoh seperti bambu yang lentur tapi tak patah. Setelah itu, mereka berpindah ke Oba Matai, yang berarti mata tempurung kelapa, lalu ke Wai Batu, yang berarti air yang keluar dari batu, tempat sumber kehidupan mengalir dari celah-celah alam. Perjalanan berlanjut ke Wampate Bubui, tempat yang disebut ujung pohon bacan, lalu ke Ilewa atau Kakoya, dan Rumaela Bubui, yang berarti ujung rumah besar. Dari sana ke Kepala Laroti, Air Tala, dan Kai Mama Bubui, sebelum akhirnya tiba di Sihumana Manupokur, yang artinya burung kuning yang mendekat. Tempat ini menjadi lokasi penting karena di sanalah muncul berbagai marga besar seperti Taniwel, Rumah Latu, Akolo, Rumaela, dan Lei Risal.
keluarga-keluarga yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah Kairatu. Dari Sihumana Manupukur, leluhur mereka kemudian berpindah lagi ke Hambaruk, yang artinya kampung baru, dan akhirnya menetap di tempat yang sekarang disebut Kairatu, negeri ke-14 mereka. Namun pada tahun 1939, banjir besar melanda wilayah itu. Raja saat itu memerintahkan seluruh rakyat untuk berpindah ke daratan yang lebih tinggi, sekitar 200 meter ke arah barat, dan menamai tempat itu tetap Kairatu sebagai simbol kesinambungan dan identitas yang tidak berubah. Dalam perjalanan sejarahnya, Kairatu juga mengenal lembaga adat yang disebut Saniri Talabatai, yang berakhir dari pertemuan terakhir para leluhur di Nunusaku. Konon, dalam pertemuan itu, para tetua duduk bersama di atas batang pohon pala hutan yang telah tumbang, sebuah lambang kebersamaan dan musyawarah. Dari sanalah mereka memutuskan untuk berpencar, mencari wilayah baru, dan menetapkan penjaga tanah adat yang disebut Inama. Beberapa di antaranya adalah Inama Salewei dari Watui, Inama Saili Bubui dari Kairatu, Inama Tunia Siwalete dari Hualoi, Inama Tahisane Poput Samale dari Kaibobu, dan Inama Tahisane Pesu Halui dari Elpa Putih. Mereka bertugas menjaga batas-batas tanah dan sungai, serta menjaga keharmonisan antara wilayah Tala, Eti, dan Sapalewa. Mereka sering berkumpul di tempat yang disebut Genting Tanah Kotania, tempat suci di mana 3 batang air besar bertemu, sebuah lambang persatuan dan keseimbangan alam. Kini, negeri Kairatu berdiri di antara batas-batas yang jelas. Sebelah timur berbatasan dengan kepala air Tala hingga Satuawan, sebelah barat dengan sungai Riwapa hingga Talaga Gabah dan air Waimital, sebelah utara dengan Rumbatu, dan sebelah selatan dengan laut. Di tanah inilah masyarakat Kairatu hidup dan menjaga warisan leluhur-leluhur mereka. Warisan tentang asal-usul, kesetiaan, dan kepercayaan pada kekuatan alam, serta kebijaksanaan nenek moyang. Kairatu bukan sekedar nama sebuah negeri, tetapi simbol perjalanan panjang manusia dari Nunusaku menuju terang, menuju kehidupan bersama rajanya dalam damai dan kehormatan.